Shalom, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul pikiran baru akan kuberikan padamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memimpin kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Yeskel 36 ayat 26. Firman Tuhan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang kasih, di dalam Alkitab, kehendak Tuhan dinyatakan, dan di sepanjang masa, buku ini akan tetap berdiri sebagai pernyataan dari Allah sendiri. Bagi kita sebagai umat manusia, ramalan ilahi yang dipercayakan sebagai kekuatan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan, melainkan perkataan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan mereka yang menjadikan firman Tuhan bagian dari kehidupan mereka, dalam segala hal mereka akan menjadi pribadi atau makhluk yang baru. Mereka akan diberi kekuatan mental yang baru. Namun kegelapan yang karena ketidaktahuan akan dosa telah mengaburkan pemahaman, sehingga pemahaman mereka telah dihilangkan. Kata-kata hati yang baru itu juga berarti pikiran yang baru. Itu akan Tuhan berikan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus, dan perubahan hati ini akan disertai dengan pemahaman tentang tugas Kristiani. Kejelasan pandangan kita tentang kebenaran akan sebanding pemahaman kita akan firman Tuhan. Mereka yang menyelidiki kitab suci dan memberikan perhatian penuh dalam doa akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang penilaian yang masuk akal. Seolah-olah dengan berpaling kepada Allah, maka mereka telah mencapai kecerdasan yang lebih tinggi. Firman Tuhan pada saat itu dipelajari dan dituruti sebagaimana mestinya akan memberikan terang dan pengetahuan. Pada saat kita membaca dengan teliti, akan memperkuat pemahaman dan melalui kontak dengan kebenaran yang paling murni dan paling luhur, maka pikiran akan diperluas dan cita rasa akan diperhalus. Kita bergantung pada Alkitab untuk mengetahui sejarah awal dunia, penciptaan kehidupan manusia, dan awal kejatuhan manusia. Kalau kita menghilangkan firman Tuhan, apakah yang akan kita dapatkan? Maka kita akan jatuh pada kesalahpahaman. Kita memerlukan sejarah yang otentik atau yang asli tentang asal mula bumi, kemudian kejatuhan Lucifer atau setan, dan masuknya dosa ke dalam dunia. Tanpa Alkitab, kita akan dibingungkan oleh teori-teori yang palsu. Pikiran akan tunduk kepada kerajaan atau tirani tahyul dan kepalsuan. Dan dimanapun orang Kristen berada, mereka boleh menjalin persekutuan dengan Tuhan, dan mereka boleh menikmati kecerdasan ilmu yang disucikan. Saudaraku yang kekasih, amaran sekaligus anjuran bagi kita adalah berpegang teguh kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Buanglah dari pikiran kita teori-teori yang berbahaya dan mengganggu, yang jika kita pelajari akan membelenggu pikiran kita, sehingga kita tidak akan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kita sambil kita terus belajar dan memahami akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.